Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Salam sehat, tetap semangat. Selamat datang di acara webinar melalui Zoom meeting bersama SLB Negeri Tenggarong dengan tema membersamai, mendampingi, dan membimbing anak berkebutuhan khusus yang akan dipaparkan materinya oleh Ibu narasumber kita, Ibu Lucy Yulidasari, MPSI Psikolog. Ya, sebelum kita mulai acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai, ya. Sebelum Ibu narasumber kita memaparkan materi, kami persilahkan kepada Pak Anwar untuk membuka dan memberi sambutan untuk acara pagi hari ini. Kepada Bapak Anwar selaku Kepala Sekolah SLB Negeri Tenggarong, kami persilahkan. Baik, Bu Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu narasumber kita sudah hadir di room ini, Ibu Lucy Yulidasari, MPSI Psikolog. Yang saya hormati, panitia pelaksana webinar Zoom meeting pada hari ini, yang tidak bisa sebut satu persatu kami. Yang saya hormati Ibu Wali Murid yang senantiasa mendampingi anak-anak, dan yang saya cintai dan rindukan anak-anak kami di rumah. Sampai saya itu lupa lagi, Bu, melihat anak-anak ini. Alhamdulillah badannya itu gemuk-gemuk, itu kan. Jadi sehat, jadi alhamdulillah. Bapak Ibu, marilah kita memberikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini bisa berkumpul kita walaupun melalui layar kaca Zoom meeting, tapi kita tidak menghalangi niat kita. Mudah-mudahan kita, Ibu, anak-anak yang saya cintai di rumah, keluarga semuanya yang ada di room ini, kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tetap patuh terhadap aturan pemerintah untuk memotong rantai COVID-19, cuci tangan, jaga jarak, nganggo masker, lalu jauhi daripada kerumunan, selalu berdoa supaya kita senantiasa diberikan lindungan oleh Allah, sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Salawat dan salam senantiasa panjatkan buat baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW hingga akhir zaman. Bapak Ibu, niat kami terus dari SLB Negeri Tenggarong dalam rangka pembinaan anak ibu di rumah, walaupun ini tidak semuanya, sekitar 15 orang tua siswa, 15 siswa di rumah, begitu tetap kami berupaya semaksimal mungkin menggalang silaturahmi, menggalang keilmuan untuk mengembangkan anak-anak didik ibu, menambah wawasan ibu di rumah tentang bagaimana mendampingi atau membimbing anak-anak berkebutuhan khusus, para orang tua di rumah, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Lucy Yulidasari, MPSI Psikolog, yang mana mungkin tidak asing lagi, karena kami dengan beliau itu termasuk link kerjasama kita udah lama dengan beliau. Doakan semoga beliau, Ibu Lucy dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur dan dimurahkan rezeki, Bu ya. Amin ya robbal alamin. Ibu, Bapak, para orang tua wali murid, saya tidak panjang dalam sambutan ini. Yang jelas kami
mohon berkenan Ibu terus pendek mungkin Bu, karena mungkin agak berbeda sedikit dengan tatap muka, bisa juga jaringan dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi para orang tua ya. Yang jelas pihak sekolah tetap berupaya maksimal menjalin silaturahmi, menjalin komunikasi, menjalin pembelajaran tetap berjalan. Alhamdulillah nih ada anak yang nampil ini tunanetra Bu, low vision yang di Bu Lucy ini di depan ini ternyata badannya gemuk-gemuk Bu, sehat, termasuk ibu-ibunya juga, orang tuanya sehat juga. Makasih Bu ya semuanya. Ini pun adalah atas kerjasama dan doa kita semuaan. Untuk itu, itulah yang bisa kami berikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar membersamai, mendampingi anak berkebutuhan khusus untuk anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Tenggarong pada hari ini Sabtu tanggal 7 November 2020 dibuka dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Anwar yang telah bersedia membuka acara ini dan memberi sambutan. Bapak Ibu sekalian, saya kembali memberi menginfokan bahwa Bapak Ibu diharapkan untuk muncul bersama putra-putrinya di kamera, karena sepertinya lebih baik kita foto bersama dulu ya Bu Lucy ya, nanti daripada di terakhir-terakhir pada menghilang. Ya, kita foto bersama dulu, jadi silahkan Bapak Ibu mendampingi bersama putra-putrinya di depan kamera. Setelah ini kami akan screenshot ya, sebagai bukti kita foto bersama di acara ini. Ya, kami persilahkan. Masih ada 3 yang belum terbuka kameranya. Halo, Tere. Baru bangun tidur, Tere. Iya. Oh ya. 1 lagi. Oh, 2 lagi. Oh ya, 1 lagi. Ya, 1 lagi. Ya, oh, 1 Kak. Oh ya, yes. Baik. Gimana Bapak? Bapak Alifnya, Bapak ini. Orang tua Bu Alif. Baik, akan kami foto ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya sedikit untuk muncul di layar. Baik. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Ya. Pagi hari ini kita akan mulai. Ya, pagi ini kita akan mulai webinar dengan tema membersamai, mendampingi dan membimbing anak berkebutuhan khusus yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Lucy Widasari, MPSI Psikolog. Ya, beliau ini psikolog dan sekaligus owner ya Bu ya, di klinik Anima Suci, juga sebagai konsultan psikologi juga di Karisma Excellent Konsultan. Beliau ini lahir di Bandar Lampung 17 Juli. Jadi bisa diingat-ingat 17 Juli itu ulang tahun beliau, siapa tahu ada yang mau kado. Beliau beralamatkan di Jalan Teratai nomor 18. Kemudian nomor teleponnya Bapak Ibu mungkin bisa catat ya, 0812-580-7380. Alamat email beliau juga ada di layar. Ya, Bapak Ibu bisa mencatat. Beliau ini ke sini pulpen. Beliau menempuh pendidikan sarjana dengan magister di jurusan profesi psikologi klinis. Saat ini beliau bekerja sebagai PNS di dinas sosial. Juga beliau sebagai praktisi tutor di Universitas Terbuka. Kegiatan beliau saat ini juga
aktif di LK3 Dinas Sosial, kemudian di Puspaga juga, Puspaga DP3A, ada di BNK juga, di KPAD, kemudian di Tim Penanganan Psikososial Kabupaten Kukar, juga pengurus HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, wilayah Kukar, pengurus Ikatan Psikologi Klinis, kemudian pengurus psikologi forensik, kemudian juga sebagai anggota Asosiasi Psikologi Sekolah. Nah, itu dia profil narasumber kita, Ibu Lucy Yuldasari. Bu Lucy ini juga sering membantu, terutama di SLB Negeri Tenggarong, untuk anak-anak kita yang membutuhkan konsultasi psikologis. Begitu ya, Bu Lucy ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Ibu Lucy Yuldasari sebagai narasumber kita hari ini untuk memaparkan materinya, supaya kita juga sama-sama bisa belajar dari beliau. Silahkan Ibu Lucy, waktu dan tempatnya saya berikan kepada Ibu Lucy. Baik, terima kasih Bu Andin, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua, Bapak dan Ibu, serta anak-anak hebat. Pertama-tama izinkan saya menyapa dulu yang terhormat Kepala Sekolah SLB Negeri Tenggarong, Bapak Anwar. Beliau adalah orang yang luar biasa, yang selalu konsen dengan membersamai anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian terima kasih Bu Andini Kusuma atas paparan tentang profil saya yang luar biasa, sampai dibacain semuanya. Kemudian Bapak dan Ibu, orang tua hebat, saya selalu mengatakan Bapak dan Ibu adalah orang-orang pilihan, orang-orang luar biasa, yang sampai pada hari ini selalu kami yakini akan memberikan curahan kasih sayang, perhatian kepada putra-putrinya yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang terkasih, tersayang, terhebat, anak-anak luar biasa, Ibu, anak-anak yang tidak semua juga memiliki apa yang kalian miliki. Tetap sehat, tetap semangat di tengah pandemi. Banyak cinta buat kalian. Dan yang pasti akan sangat dirindukan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah luar biasa Negeri Tenggarong. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan akhirnya walaupun melalui layar kita bisa bertemu, karena tadi yang telah disampaikan oleh Pak Anwar maupun Bu Andin, saya selalu sebenarnya ada di balik layar, namun belum berkesempatan untuk menyapa langsung Bapak dan Ibu serta anak-anak hebat ini. Nah, melalui Zoom, melalui virtual ini, kita difasilitasi untuk menyapa dan membersamai anak-anak yang luar biasa. Baik, sebelumnya saya akan menampilkan slide saya dulu. Nanti tolong Bu Andin berikan tes black ya, apakah layar saya terlihat apa tidak. Ya, baik. Sudah kami hostkan ke Bu Lucy, ya. Bisa. Oke, baik. Sharing, ya. Kelihatan Ya, Ibu Andin? Ya, terlihat Bu. Oke, jelas sekali Bu, jelas. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, karena kita tadi yang disampaikan oleh Pak Anwar selaku Kepala Sekolah, kita dibatasi oleh waktu, dan mari kita tidak perlu berlama-lama, nanti katanya Bu Andin juga tiba-tiba ada yang menutup layarnya dan tidak berada di tempat. Baik, ini judul kita hari ini. Kita akan membahas atau berbicara mengenai bagaimana caranya membersamai, mendampingi, dan membimbing anak-anak kita yang luar biasa selama di rumah.
lebih kepada bagaimana peran serta Bapak dan Ibu selaku orang tua yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk memberikan pembelajaran, pembimbingan, pendampingan kepada anak-anak yang mau tidak mau, suka tidak suka menjadi amanah yang harus dipertanggungjawabkan kita di kemudian hari. Baik, Bapak dan Ibu, perlu diketahui memang SLB, Sekolah Luar Biasa, hanyalah sebagai satu lembaga yang mencoba memberikan fasilitas layanan terhadap anak berkebutuhan khusus. Namun selebihnya adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, karena walau bagaimanapun jam anak itu lebih banyak bersama kita selaku orang tua dan keluarga. Tadi ini biodata saya sudah dibacakan Bu Andin, saya skip saja. Kemudian ini saya ingin menyampaikan dari apa yang terlihat di gambar ini, bahwa betapapun keterbatasan anak-anak ini, kekhususan anak-anak ini, anak-anak kita berhak untuk sama-sama bahagia, sama-sama happy dalam menjalani perjalanan hidupnya di dunia ini. Artinya tidak ada yang membatasi mereka untuk bisa bersama-sama beraktivitas dan mendapatkan layanan selama berada di negeri Indonesia, bahkan di dunia ini. Baik, Bapak dan Ibu, ini saya memiliki data, walaupun tadi malam saya coba searching lagi data terbaru, saya belum menemukan. Ini ternyata ada sebuah data yang menuliskan bahwa ada 82.980 anak, ya, yang dimana ternyata ada 9.957.600 anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang menyandang disabilitas. Ya, dan dari sekian ini 9.957.600 ini ternyata juga ada anak cibi di dalamnya. Nah, anak cibi ini adalah anak cerdas istimewa dan bakat istimewa, dan ternyata anak cibi ini masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus juga. Usia rentangan anak-anak yang berkebutuhan khusus yang kemudian terakomodir di sekolah luar biasa itu hanya sebesar 2,2% yang berusia 4-18 tahun. Nah ini ya, artinya Bapak dan Ibu tidak sendirian memiliki anak-anak yang memang luar biasa ini, yang kemudian menjadi bagian dalam perjalanan hidup Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu serta anak-anakku tersayang, masuk dari seminar kita hari ini secara virtual ada tujuannya. Tujuannya secara umum adalah kita semua adalah orang-orang yang harus memiliki tanggung jawab untuk bisa memenuhi hak-hak anak-anak berkebutuhan khusus untuk dapat hidup serta berinteraksi dengan lingkungan keluarga dan masyarakat sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki. Artinya, dari tujuan umum ini, Bapak dan Ibu, kita akan pahami bahwa anak-anak kita ini punya hak untuk bisa berinteraksi di lingkungan sosialnya, baik itu di keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan pendidikan. Nah, sementara untuk tujuan khususnya Bapak dan Ibu, semoga saja sudah dari sebagian Bapak dan Ibu luar biasa ini, Bapak dan Ibu sudah memberikan akte kelahiran kepada anak-anak Bapak dan Ibu selaku identitas mereka. Ya, karena itu menjadi bagian dari hak wajib yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi salah satunya adalah mereka berhak untuk mendapatkan identitas dan akte kelahiran. Kemudian anak-anak kita berhak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik dari orang tua dan keluarga. Artinya statement ataupun stigma bahwa memiliki anak-anak yang luar biasa ini adalah aib, itu harus sejak dini sudah
dihilangkan. Karena anak-anak ini tetap adalah anak-anak yang memerlukan pengasuhan yang baik dari orang tua serta keluarganya. Kemudian anak-anak kita berhak mendapatkan layanan akses pendidikan, kesehatan, sosial, agama, dan lain-lainnya. Termasuk ekonomi, Bapak dan Ibu, artinya apapun kebutuhan anak-anak kita secara khusus ini, dia juga harus didampingi secara agama dan sosial. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah support dengan pendidikannya, sudah support dengan kesehatannya, maka secara sosial dan agama serta ekonomi Bapak dan Ibu harus mampu memfasilitasi, harus bisa memfasilitasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah hak berpartisipasi. Jadi Bapak dan Ibu, anak-anak kita apapun keterbelakangannya, apapun kekhususannya, dia berhak untuk ikut berpartisipasi, berhak untuk didengarkan pendapatnya, berhak untuk menjadi bagian dalam aktivitas kita sehari-hari di dalam keluarga serta lingkungan sosial. Kemudian terpenuhi hak anak berkebutuhan khusus untuk berprestasi sesuai dengan minat dan potensinya. Jadi saya selalu meyakini dan teori-teori juga mengatakan apapun kekhususan anak-anak ini, mereka masih memiliki potensi yang bisa untuk kita kembangkan. Walaupun potensi yang dimiliki mereka jelas tata caranya, hasilnya berbeda dengan anak-anak yang dalam kategori normal. Kemudian Bapak dan Ibu, banyak sekali ya kasus-kasus anak-anak disabilitas ini yang dialaminya. Beberapa waktu yang lalu bahkan ada anak-anak disabilitas ini yang mengalami kekerasan seksual. Oleh karena itu tujuan khusus kita dalam pertemuan ini adalah menekankan bahwa anak-anak kita, anak-anak berkebutuhan khusus harus dihindari atau terlindungi dari tindak kekerasan, diskriminasi, pelakuan salah, dan penelantaran. Nah, kalau sampai ada anak-anak kita yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, dan penelantaran, maka Undang-Undang Perlindungan Anak akan menjadi atau akan dihadapi oleh Bapak dan Ibu. Ya, jadi seperti itu Bapak dan Ibu, apa yang harus Bapak dan Ibu pahami mengenai hak anak-anak yang menjadi bagian dalam perjalanan hidup Bapak dan Ibu. Baik. Kemudian ini Bapak dan Ibu pengertian. Saya yakin sebenarnya Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu adalah orang-orang hebat, sudah pasti memahami apa sih artinya anak berkebutuhan khusus gitu kan. Di layar Bapak dan Ibu, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan baik fisik, mental, emosional, dan atau sosial yang signifikan yang menyebabkan dia sulit untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Kata sulit bukan berarti anak-anak kita tidak mampu untuk mengembangkan potensinya, ya. Sehingga untuk bisa mendapatkan atau mengembangkan potensinya secara signifikan, maka anak-anak kita memerlukan dan pendidikan dan pembelajaran secara khusus. Termasuk Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak dan Ibu berperan mendampingi, membersamai anak-anak kita selama belajar di rumah. Oke. Kemudian kalau dulu ya Bapak dan Ibu, kita selalu mohon maaf nih, menyebut anak-anak kita bukan anak-anak berkebutuhan khusus, tapi ada sebutan-sebutan lain. Nah, itu ternyata mengakibatkan masalah tersendiri Bapak dan Ibu, termasuk adalah masalah psikologis yang dialami oleh anak-anak kita pada saat anak-anak kita mendapatkan sebutan yang tidak yang tidak semestinya. Nah, penggunaan istilah anak berkebutuhan khusus ini dipastikan
untuk bisa membantu menghilangkan kesan dan dampak negatif dari penggunaan istilah anak luar biasa, terutama dari segi psikologis dan sosiologis. Jadi dia lebih apa ya, lebih manusiawi, lebih sebutan ABK ini lebih membuat anak-anak kita dianggap sama dengan teman-teman ataupun anak-anak yang lainnya. Secara psikologi, secara sosial mereka tidak tertekan karena sebutannya adalah saya bukan anak luar biasa atau saya adalah bukan anak cacat, tetapi saya adalah anak yang memiliki atau memerlukan layanan kebutuhan khusus, termasuk adalah pengasuhan untuk anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus ini. Kalau jenis kebutuhan khususnya saya yakin ya Bapak dan Ibu kita juga cukup mengenal dengan baik gitu kan ya. Karena ada kalau yang tuna netra atau disabilitas penglihatan Bapak dan Ibu saya yakin sudah memahami dan bisa melihat secara fisik. Kemudian juga anak disabilitas pendengaran. Jadi gangguan tunarungu yang kemudian mengakibatkan dia juga tidak mampu untuk berbicara. Nah, yang patut nanti akan kita bahas secara dalam adalah anak disabilitas intelektual. Jadi anak disabilitas intelektual ini atau yang disebut dengan retardasi mental ataupun disebut juga sama dengan tunagrahita adalah anak-anak yang memiliki intelijensi yang signifikan berada di bawah rata-rata Bapak dan Ibu. Jadi nanti ada gridnya 0 sampai sekian, anak-anak ini dalam klasifikasi retardasi yang seperti apa, dan selanjutnya. Kemudian ini ada anak yang tunadaksa atau disabilitas fisik. Nah ini kalau misalnya anak-anak kita mengalami gangguan gerak, bisa saja akibat kelumpuhan ataupun yang disebabkan oleh tidak lengkapnya organ tubuh gitu kan, termasuk adalah bentuk kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau gerak anggota gerak ya. Dan ini bisa saja anak-anak disabilitas fisik ini bukan terlahir apa ya, disabilitas fisiknya itu munculnya bukan pada saat lahir, namun karena sesuatu hal yang mengakibatkan anak-anak kita mengalami disabilitas secara fisik. Kemudian Bapak dan Ibu selanjutnya adalah anak disabilitas sosial. Apa sih anak dengan gangguan disabilitas sosial? Ini adalah anak-anak yang memiliki masalah atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosialnya, serta perilaku menyimpang. Jadi, anak-anak yang mengalami gangguan emosi, perilaku salah, dia tidak takut dengan aturan dan norma sosial, ini juga masuk ke dalam gangguan disabilitas emosi. Kemudian yang sering banyak ya dialami ini adalah anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Nah, termasuk adalah ADHD. Ini adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri. Termasuk, mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau misalnya anaknya Bapak dan Ibu suka tantrum misalnya, suka yang tiba-tiba dengan kondisi ketidakjelasan, dia langsung tantrum, nangisnya sampai menggulung-gulung seperti itu, bahkan mohon maaf membentur-benturkan kepalanya atau bahkan menyerang orang lain gitu kan. Kemudian anak-anak yang mengalami pusat perhatian ini biasa atau hiperaktif ini biasanya akan mengalami gangguan pusat perhatiannya. Jadi dia emang nggak konsentrasi, tidak konsentrasi, bukan kurang. Kemudian menjadi hiperaktif. Kok ini anak nggak capek ya? Kok dia selalu bergerak ya gitu. Nah, sehingga menyebabkan anak-anak kita mengalami kesulitan dalam berperilaku, berpikir, dan mengendalikan emosinya. Kemudian yang selanjutnya adalah autis. Saya selalu menekankan kepada siapapun, baik teman-teman rekanan di SLB maupun
penggiat terapis yang lain untuk berhati-hati menurunkan diagnosa tentang autis. Karena autis ini memerlukan pemeriksaan yang menyeluruh antara banyaknya tenaga profesional. Mulai dari pemeriksaan organ tubuh oleh dokter spesialis anak, sampai kemudian dokter saraf, dan lain sebagainya macamnya, termasuk adalah pemeriksaan dari psikolog. Jadi kalau misalnya autis itu nggak bisa dikatakan, atau anak-anak saya nggak bisa diam misalnya, atau anak saya itu kalau ngomong ngilar misalnya, yang ces gitu kan ya. Jadi anak saya itu autis kalau dipanggil nggak nengok-nengok. Jadi autis tidak seperti itu, karena harus memenuhi beberapa simptom yang memenuhi terkait jatuhnya diagnosa mengenai autis seperti itu. Kemudian ini Bapak dan Ibu, tunaganda. Gangguan tunaganda ini adalah jika Bapak dan Ibu anak-anak kita memiliki lebih dari satu gangguan atau hambatan. Sehingga ketika dia memiliki 2 atau lebih gangguan, memerlukan pendampingan, layanan pendidikan khusus dan alat bantu belajar yang khusus. Jadi misalnya mohon maaf nih, dia tunanetra, dia tidak mampu melihat, dan dia juga tunadaksa karena misalnya nih kakinya nggak ada, misalnya seperti, atau tangannya nggak ada, atau dia tunagrahita, gangguan mental, dan dia juga ternyata selain tunagrahita dia juga nggak punya organ tubuh yang lain, gitu kan, seperti itu. Jadi dia memiliki lebih dari satu ketunaan. Nah, kemudian yang ini juga Bapak dan Ibu yang mungkin saya rasa ada juga di SLB, karena kemarin rekomendasi saya juga adalah anak lambat belajar. Jadi slow learner ini adalah anak-anak yang memiliki potensi intelektualnya di bawah rata-rata juga, tetapi masih agak di atas dari tunagrahita. Jadi dia itu kalau misalnya dikasih pembelajaran dia nggak ini ya, lamban, bahkan kadang-kadang dia nggak ngerti apa yang menjadi instruksi dari proses pembelajaran itu, sehingga pada akhirnya anak-anak ini tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas akademik yang diberikan kepada dia. Bahkan bisa saja juga jadi selain tugas akademik juga tugas-tugas dari luar akademik itu sendiri. Nah, kemudian anak dengan kesulitan belajar khusus, ya ini specific learning, adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis, sehingga dia itu menjadi banyak gitu kan, dia tidak mampu mendengar, dia tidak mampu melakukan mikir, dia tidak mampu berbicara. Jadi semua input ke dalam anak-anak yang masuk dalam kategori kesulitan belajar secara khusus. Selanjutnya ini ada gangguan komunikasi Bapak dan Ibu, ini termasuk ya sering sekali datang ke praktek saya, dan juga kemudian mungkin ada sebagian juga ada di SLB. Cuman secara pribadi di praktek saya kami tidak melayani untuk terapis wicara, sehingga kami akan merekomendasikan atau merujuk ke terapis-terapis yang lain, termasuk adalah ke SLB. Karena anak-anak dengan gangguan kemampuan komunikasi adalah anak-anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa, ya, wicara. Nah, cuman tipsnya Bapak dan Ibu sebenarnya untuk bisa mengajak anak-anak kita ini mampu atau mengenali apakah anak saya mengalami hambatan komunikasi, itu sudah sejak dini seharusnya terdeteksi. Tipsnya salah satunya adalah orang tua, khususnya ayah, ini sering ngajakin anaknya ngomong. Jadi kalau misalnya anak kita nggak lancar ngomong, saya menyarankan untuk ayah melakukan komunikasi secara intens kepada si buah hati, kepada anak-anak kita. Ya, kenapa? Karena biasanya tanya jawab antara ayah dengan anak ini menjadi lebih berkembang ketimbang komunikasinya dilakukan dengan seorang ibu. Kosakata kita sebagai perempuan itu lebih banyak daripada kosakatanya laki-laki.
anak-anak yang penasaran dengan jawaban-jawaban pendek ini ternyata merangsang kognitif mereka untuk terus mengucapkan apa yang mereka pikirkan. Seperti itu. Nah, kemudian ini anak Cibi, saya nggak tahu apakah di SLB juga punya anak Cibi atau Bapak dan Ibu memiliki anak Cibi. Cibi ini adalah anak cerdas istimewa, bakat istimewa. Dia ini bisa disebut juga dengan anak junius, anak yang memiliki IQ-nya di atas superior. Nah, sehingga anak-anak ini ketika dia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, dia juga harus mendapatkan pendampingan secara khusus oleh keluarga maupun sekolahan. Seperti itu. Nah ini ya, mengenali anak ABK, Bapak dan Ibu sebenarnya banyak banget materi saya. Cuman kalau kita sebutin semua, kayaknya juga waktu kita akan terbatas ya Bapak dan Ibu. Cuman nggak apa-apa, coba saya lihatkan satu persatu aja. Seperti itu. Oke, baik. Namun sebelumnya saya mau tanya dengan Ibu Andin. Ibu Andin, saya dikasih waktu berapa lama ya? Sepertinya ini kan perdana, Bu ya, jadi mungkin seselesainya. Oh, baiklah. Oke, baik. Karena slide-nya itu banyak banget. Jadi kalau emang itu nanti saya akan bagi-bagi aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Andin. Oke, ini ya Bapak dan Ibu sebenarnya ada karakteristik ketika kita mengenali anak berkebutuhan khusus kita. Nah, saya nggak tahu yang hadir di ruang Zoom meeting ini adalah orang tua dan anak-anak yang mengalami masalah kebutuhan apa, kekhususan apa, itu yang belum saya dapatkan informasi, tetapi ada baiknya kita adalah mampu mengenai anak berkebutuhan khusus ini. Masing-masing memiliki karakteristik Bapak dan Ibu. Ini karakteristik anak dengan hambatan penglihatan ya, penglihatan. Jadi ADHP ini adalah anak dengan hambatan penglihatan. Jadi macam-macam nih Bapak dan Ibu karakteristiknya. Salah satunya anak ini sering menabrak atau dia kalau melihat huruf dia kayak nggak jelas gitu atau dia gelambiar ya, dia nabrak-nabrak. Kemudian bentuk dan bola matanya itu berbeda. Matanya tuh sering bergoyang-goyang ya kan. Kemudian lebih sering lebih banyak warna putihnya daripada bola matanya itu. Nah, ini juga macam-macam ya. Ada juga yang bola matanya malah lebih gede banget gitu kan ya. Sering disebut dengan mata jengkol misalnya seperti itu. Nah, kemudian dia juga sering kesulitan untuk mengenali warna. Oleh karena itu kalau kita mau masuk polisi, mau masuk tentara, psikologi, kedokteran dan lain sebagainya macamnya termasuk teknik, ini biasanya ada tes warna ya, tes warna. Karena kalau misalnya seseorang ini mengalami buta warna, dia akan mengalami sebuah hambatan di kemudian hari juga. Oke, kemudian bagaimana cara membantu ADHP? Ya, kalau misalnya ini Bapak dan Ibu memiliki di rumah adalah anak-anak yang memang mengalami hambatan penglihatan, maka Bapak dan Ibu diharapkan mampu menggunakan objek real dan konkret untuk menjelaskan konsepnya. Jadi anak ini ditunjukin dengan jarak yang dekat itu gitu kan ya, bahwa ini loh yang disebut apel, ini loh yang disebut dengan daun misalnya seperti itu. Jadi memang dia harus menggunakan objek real dan didekatkan. Kemudian menyapa sambil membuat kontak dengan menyentuh punggung tangan kepada lengan dan bau anak, misalnya seperti itu ya. Dia kalaupun masih ada sinar yang dia tangkap, maka dia masih bisa melihat seluit bayangan gitu kan ya dari apa yang kemudian kita munculkan. Nah, kalau kalau di SLB mungkin ada ya yang huruf braille gitu kan, kemudian mikroskop kaca pembesar gitu dan materi audio gitu kan. Termasuk Bapak dan Ibu monggo ya dipersiapkan untuk di rumah. Ketika media pembelajaran ini kita siapkan di rumah dengan segala macam keterbatasan kita gitu kan, karena yang terpenting adalah bagaimana Bapak dan Ibu memiliki kreativitas untuk bisa memunculkan media pembelajaran yang menarik bagi anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan.
Jadi ya kalau misalnya nggak mampu membeli ini, ayo kita buat apa? Sehingga terpenting adalah anak-anak ini butuh objek real dan kemudian ada materi audio. Kalau materi audio saya yakin Bapak dan Ibu memiliki semua lah ya. Karena kan HP itu udah menjadi sebuah kebutuhan yang saya yakin dimiliki oleh siapapun juga. Kemudian Bapak dan Ibu pada saat kita berpergian itu sering ajakin anak yang cerita. Kita lewat ini, di depan ada ini, ada patung loh ya, itu patung lembu Swana. Patung lembu Swana itu bentuknya seperti gajah, dia punya belalai gitu kan ya. Silakan untuk kita munculkan objek real yang kemudian menjadi penglihatan kita, tetapi di anak-anak kita itu menjadi sebuah hambatan mereka. Selain itu, siapkan tongkat Bapak dan Ibu. Tongkatnya anak-anak tunanetra itu sebenarnya ada fungsinya yang luar biasa ya. Warnanya itu kan ada putihnya dan merahnya. Dan ketika dia menggoyang-goyangkan tongkat Bapak dan Ibu, biasanya tongkatnya itu lebih selebar ukuran badan dia. Jadi ketika dia gerak ke kanan, dia gerak ke kiri gitu kan ya, itu menyesuaikan dengan tubuhnya. Dan kemudian dia akan ada ketukan. Jadi untuk dia melakukan ketukan lompatan-lompatan tongkat itu untuk mengetahui apakah jalanan ini aman, apakah jalanan ini berlubang atau bagaimana. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, ketika Bapak dan Ibu memiliki anak-anak dengan hambatan penglihatan, indera yang lain yang dimiliki oleh anak kita itu sangat luar biasa berkembang dengan pesat. Anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan, dia mempunyai fungsi penciumannya luar biasa tajam. Dia memiliki fungsi pendengarannya luar biasa panjang. Dia memiliki fungsi untuk bisa melakukan perabaan, itu juga luar biasa. Sehingga jika Bapak dan Ibu benar-benar bisa mendampingi anak-anak dengan hambatan penglihatan, kemudian Bapak dan Ibu kasih dia uang 10.000 dan 50.000, dia akan tahu mana yang 10.000, mana yang 50.000. Dia akan tahu ini si A, ini atau si B. Ini ayah, apakah ini bapak, ibu, ini adik atau kakak, dia tahu. Karena indera penciumannya menjadi sangat luar biasa tajam. Kemudian ini ya Bapak dan Ibu, kalau ini hambatan pendengaran, ganggu anak dengan hambatan pendengaran. Jadi ada masih ada sumber bunyi yang mungkin bisa ditangkap atau bahkan sama sekali dia tidak bisa mendengar. Nah, ciri khas anak-anak dengan ADHD gitu kan ya, dengan anak dengan hambatan pendengaran, ini badannya biasanya seperti ini, dia membungkuk begini. Ya, fungsi dari bahu yang kemudian naik ini adalah berfungsi untuk menompang telinganya untuk bisa menangkap sumber bunyi yang muncul, yang diperkirakannya muncul atau dia dengar. Ya, macam-macamnya juga banyak karakteristiknya Bapak dan Ibu. Termasuk adalah kalau misalnya kita atau kuping anak-anak sering mengeluarkan cairan, ini juga berbahaya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini untuk pendengaran. Nah, membantunya Bapak dan Ibu di sekolahan maupun di rumah gitu kan ya, tempatkan anak-anak kita ini maksimal 3 meter aja. Jadi kalau misalnya jarak aman kita tertularnya virus dengan lompatan air liur, itu adalah 1,5 sampai 2 meter gitu kan, itu jarak aman untuk COVID ini, untuk pandemi. Maka untuk anak-anak yang mengalami gangguan pendengar maksimal hanya 3 meter jaraknya dengan kita. Sehingga kita bisa memfasilitasi dia untuk bisa menangkap sumber bunyi. Sekali lagi, tergantung dengan masalah yang dialami oleh anak-anak kita. Karena ada juga yang memang betul-betul dia tidak sama sekali mendengar sumber bunyi berbentuk apapun juga. Nah, selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang sederhana dengan bahasa isyarat. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, suka nggak suka Bapak dan Ibu harus bisa melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat ini. Kemudian termasuk adalah bagaimana kita membantu dia menggunakan motoriknya untuk bisa menulis. Jadi apa yang dia ingin sampaikan,
apa yang dia ingin kemukakan itu bisa disampaikan melalui alat bantu tulis. Nah ini kalau ini dengan anak dengan hambatan gerak, jadi tunadaksa ya, ini lebih pada tunadaksa. ADHD ini adalah anak dengan hambatan gerak. Jadi dia sulit menggerakkan tubuh seperti itu. Sekali lagi ya, termasuk bentuk kaki dengan tangan ini juga masuk ke dalam anak-anak yang mengalami hambatan gerak. Kemudian cara membantu ADHD salah satunya adalah biar dia nggak susah kalau sekolahan nih Bapak dan Ibu guru, monggo silakan anak-anaknya didekatkan dengan pintu sekolah. Kemudian juga ada ruang khusus yang cukup luas di toiletnya. Jadi memang kan kalau toilet untuk anak-anak disabilitas sebenarnya juga beda ya dengan toilet-toilet yang dimiliki oleh anak-anak yang normal. Kemudian selanjutnya ini yang paling banyak saya alami klien-klien saya dan sering datang ke biro saya, ini adalah anak-anak yang mengalami gangguan masalah intelijensi. Ya, anak tunagrahita itu luar biasa banyak, karena kalau misalnya anak yang sindrom, anak yang ini yang memiliki wajah 1001 itu kan kelihatan ya bahwa dia memang anak yang bermasalah secara IQ-nya. Tetapi anak-anak yang tunagrahita juga ada anak-anak yang ternyata anaknya cantik, anaknya ganteng, anaknya cakep gitu kan, ya gagah. Tapi kemampuan intelektualnya sangat di bawah rata-rata. Biasanya karakteristiknya diawali dengan dia bermasalah dengan perkembangan bahasanya. Dia juga bermasalah dengan konsentrasinya, menjaga kefokusan dia itu juga menjadi kendala ya. Kemudian biasanya dia orangnya lupaan, daya ingatnya menjadi rendah sekali. Kemudian yang lebih ekstrimnya adalah wajahnya hampir sama, itu kalau udah gede sangat tinggi. Selanjutnya ini cara membantunya adalah bantu dia untuk konsentrasi. Kemudian rajin mengulang pembelajarannya. Ya, namun sekali lagi nanti kalau Bapak dan Ibu kalau misalnya ada waktunya akan saya tunjukkan rentang IQ ini akan memberi pengaruh. Jadi kalau misalnya dia sudah sangat berat, kalau sedang aja dia sudah tidak mampu untuk secara akademik, apalagi kalau dia sangat berat. Kalau udah berat dia sangat tidak bisa untuk ikut pembelajaran secara akademik. Namun sekali lagi anak-anak dengan tunagrahita ini masih sangat memungkinkan untuk bisa dibantu rawat dirinya. Rawat dirinya termasuk skill apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Jadi kalau beberapa anak-anak di SLB itu adalah atlet renang, atlet lari, itu ternyata adalah anak-anak yang berlatar belakang tunagrahita. Ada beberapa yang tunagrahita ya. Oke. Kemudian ini ya Bapak dan Ibu juga termasuk tadi kesulitan belajar, IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi prestasinya sangat rendah dan sebagainya macamnya. Ini saya lanjutkan aja ya Pak ya. Sebentar. Ini kalau karakteristiknya ya ini cara membantu anak-anak berkesulitan belajar Bapak dan Ibu. Monggo Bapak dan Ibu sering gunakan 5 pertanyaan dasar. Diawali dengan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa. Nah ini sama siapa kamu gitu kan ya, lagi apa, adek sekarang lagi di mana gitu kan ya, adek mengapa sih kok adek marah misalnya. Jadi kata-kata dasar ini harus sering diulang-ulang sehingga mereka tahu sebab dan akibatnya dari kata awalan ini. Ya, jadi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa gitu kan. Ini adalah 5 pertanyaan yang harus Bapak dan Ibu pahami untuk bisa berkomunikasi dan bahkan pada saat Bapak dan Ibu bercerita kepada anak-anak yang mengalami gangguan kesulitan belajar.
Kemudian membaca dengan bantuan penggaris agar baris kalimat tidak terlewatkan. Jadi saya nggak punya penggaris di sini. Apa namanya? Jadi kalau ada tulisan gitu ya Bapak dan Ibu ya, biar dia tidak kesulitan untuk memahaminya dan tidak terlompati. Jadi ini bukunya ini digarisin gini. Jadi emang betul-betul harus pendampingan khusus. Jadi misalnya ini penggaris ya, jadi betul-betul baris per baris itu harus betul-betul diikutin. Seperti kita belajar ngaji ya, kalau misalnya di agama Islam gitu kan ya, kalau belajar ngaji itu kan betul-betul satu huruf ditunjuk seperti itu. Nah sama pada saat Bapak dan Ibu mendampingi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar juga seperti itu. Kemudian buku berpetak juga Bapak dan Ibu masih digunakan untuk anak-anak yang berkesulitan belajar, termasuk adalah warna, garis, lambang, dan sebagainya macamnya. Nah ini autis. Memenuhi persyaratan nggak? Simptom ini memenuhi apa enggak? Yang pertama adalah memiliki karakteristik yang berulang-ulang. Jadi dia melakukan sebuah tindakan, perilaku, ucapan, atau apapun itu berulang-ulang. Ke sana, ambil lagi, balik lagi ke sana. Jadi dia melakukan apapun itu secara berulang-ulang. Termasuk kalaupun dia ngomong juga dia akan berulang-ulang. Kemudian dia mengalami karakteristik keterlambatan dalam perkembangan komunikasi dan bahasa. Bahkan anak-anak yang mengalami autis itu hanya mampu mengeluarkan ucapan-ucapan seperti membeo, seperti itu. Jadi ujung-ujungnya aja misalnya. Kemudian dia ini rentan terhadap perubahan lingkungan. Dia biasanya kalau menghadapi lingkungan baru, anak-anak seperti ini dia tidak akan nyaman. Ya, sehingga sangat memungkinkan dia menjadi tantrum. Atau kalau misalnya dia dibiasakan makan di jam sekian kemudian digeser, dia juga akan mengalami kondisi ketidakstabilan. Kemudian kalau diajakin ngomong atau dipanggil juga tidak mendengar, kemudian dia tidak kontak mata, biasanya dia tidak kontak mata gitu kan. Kemudian anak-anak autis juga mengalami hambatan interaksi sosial, dan karena juga tadi ya kemampuan dia tidak bisa berbahasa, mengalami dia juga rentan untuk berinteraksi sosial. Kemudian yang ini caranya apa? Ajarkan rutinitas sedikit demi sedikit dan gunakan simbol gambar. Jadi emang Bapak dan Ibu alihkan dulu deh, intinya gini aja ya untuk anak-anak autis. Buat anak-anak kita mampu bertahan pada saat melakukan sebuah tugas. Untuk bisa dia berinteraksi dengan kita, pada saat kita memanggil dia, letakkan muka kita ke pipinya, hadapkan muka dia ke kita. Jadi biar ada kontak mata. Jadi mata dia kontak dengan kita. Nah, kalau emang dia masih tetap aktif, maka gunakan senter Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu boleh menggunakan senter atau laser untuk bisa memain-mainkannya, sehingga anak itu menjadi fokus dengan sinar yang muncul dari senter tersebut. Nah, kemudian kasih instruksinya pendek-pendek aja, jangan panjang-panjang karena dia tidak akan konsentrasi. Serta kalau perlu itu kasih instruksinya dengan menggunakan visual atau gambar. Jadi kalau ngobrol sama anak-anak ini ada anak ini saya ini apa, gambar apa ini. Tapi pada saat anak-anak itu sudah kontak mata dengan kita ya Bapak dan Ibu. Oke. Nah ini saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu bahwa anak-anak kita ini adalah anak-anak yang diberikan amanah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehingga dalam hal kita melakukan penanganan kepada anak-anak kita adalah yang harus diyakini oleh Bapak dan Ibu adalah anak berkebutuhan khusus adalah amanah Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dirawat, dan dipenuhi haknya. Oleh karena itu, orang tua, keluarga, masyarakat perlu menerima keberadaan anak tersebut dengan ikhlas. Hindarkan Bapak dan Ibu, walaupun mungkin Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang sempat kecewa dan lain sebagainya, namun hindarkan perasaan kecewa, cemas, khawatir, marah, menyalahkan diri sendiri,
dan orang lain serta putus asa secara berlarut-larut. Kenapa? Pada saat Bapak dan Ibu mengalami psikosomatis, Bapak dan Ibu mengalami tekanan psikis, Bapak dan Ibu tidak happy menerima keberadaan mereka, maka dampak psikologis yang Bapak Ibu rasakan itu akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak-anak kita yang memang mereka memerlukan pendampingan dan perhatian secara khusus. Kemudian Bapak dan Ibu hindari untuk bisa menelantarkan anak-anak kita. Karena anak-anak kita membutuhkan orang tua, keluarga, masyarakat, dan kita tidak perlu untuk menyembunyikannya atau untuk merasa malu memiliki mereka, dan bahkan kemudian kita menjadi pelaku dari penelantaran anak berkebutuhan khusus. Kemudian Bapak dan Ibu serta anak-anakku, kalian harus benar-benar tahu kalian memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk dapat hidup mandiri, untuk bisa berprestasi sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki. Untuk itu, orang tua, Bapak dan Ibu, keluarga, dan masyarakat wajib bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan. Anak-anak diminta untuk bisa melakukan sosialisasi, artinya dia bersosialisasi dengan lingkungannya, diperkenalkan dengan keluarga besarnya, dia juga bisa kita ajak untuk berekreasi, serta berkegiatan lainnya yang dimana tujuannya adalah untuk mengenalkan anak-anak berkebutuhan khusus ini dengan kehidupan di luar rumah. Jadi nggak perlu anak-anak kita dikurung di rumah aja. Mereka juga, anak-anak hebat ini juga berhak untuk bisa diperkenalkan di dunia luar, di dunia lain dari rumah tinggalnya atau dari sekolahnya. Tidak perlu malu, sekali lagi Bapak dan Ibu, karena yakin saja Bapak dan Ibu adalah orang-orang hebat yang sudah Tuhan pilih untuk diamanai anak-anak yang luar biasa ini. Kemudian anak-anak berkebutuhan khusus bukan penyakit ya Bapak dan Ibu, dan dia tidak menular. Oleh karena itu orang tua, keluarga, dan masyarakat tidak perlu malu, sekali lagi, bahkan perlu menyebarkan informasi tentang hal tersebut, bahwa memiliki anak yang seperti ini bukan sesuatu hal yang perlu untuk ditakuti, karena saya tidak memiliki penyakit dan bukan menular gitu kan ya. Sehingga yakin pada saat masyarakat mendapatkan informasi utuh mengenai prestasi dan kesuksesan, maka anak-anak kita ini juga punya peluang untuk bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Kemudian di awal sudah saya katakan anak-anak kita apapun bentuknya, apapun kekhususannya, dia berhak untuk dapat pembelajaran mengenai agama, sehingga dia menjadi bekal ya Bapak dan Ibu, bekal pada saat dia tahu ini boleh atau tidak boleh ya. Ada yang harus dikontrol oleh anak-anak berkebutuhan khusus juga, termasuk mohon izin Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu berhak untuk memberikan pembelajaran edukasi sejak usia dini. Jadi untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual, pelecehan seksual di luar sana yang kemungkinan sangat mengintai anak-anak kita, maka Bapak dan Ibu serta Bapak dan Ibu guru ini juga harus memberikan informasi terkait dengan seks edukasi. Ya, mana organ tubuh yang boleh dipegang, mana yang nggak boleh dipegang, yang ini harus kamu jaga, yang ini nggak boleh, siapapun nggak boleh, termasuk ayah juga nggak boleh pegang, itu juga harus dikasih tahu. Ya, karena predator di luar sana, Bapak dan Ibu, mereka tidak memilih anak-anak, tetapi yang namanya kesempatan ini akan mereka gunakan, siapapun. Jadi sangat memungkinkan anak-anak kita pun menjadi korban. Oleh karena itu, yuk mari kita bekali anak-anak kita mengenai seks edukasi ini. Kemudian orang tua juga konsisten ya Bapak dan Ibu, artinya ini loh pola
pola pengasuhan saya kepada anak-anak berkebutuhan yang kami miliki gitu kan. Sehingga harus konsisten. Jadi tidak boleh ritmenya berubah-ubah. Kemudian pembelajaran yang dari sekolahan, dari SLP juga harus ditindaklanjutin untuk menjadi rutinitas di rumah. Jadi tidak putus. Jadi misalnya kalau di sekolah sudah dikasih pembelajaran, di rumah juga harus ditindaklanjutin lagi, tetap diikutin. Sehingga anak-anak ini tetap punya apa ya, punya kemampuan yang selinier ya, sama gitu kan. Di sekolah diajarin ini, di rumah juga seperti itu. Pun monggo, kalaupun Bapak dan Ibu punya kebiasaan memberikan pembelajaran dengan sistem seperti apa, itu juga mau disampaikan ke pihak sekolah. Jadi sekolah juga bisa menindaklanjuti seperti itu. Baik ya, ini kalau masalahnya kalau misalnya apa yang kita bicarakan tadi di atas tidak terpenuhi, maka ini akan muncul. Masalah yang akan muncul pada anak-anak berkebutuhan khusus adalah satu, masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kebayang nggak Bapak dan Ibu bukanlah orang-orang yang akan memiliki kekuatan fisik selamanya seperti ini. Termasuk juga kemampuan ekonomi sama ya. Saat ini anak-anak kita yang berkebutuhan khusus mungkin dalam bentuk kecil, masih anak-anak. Namun pertumbuhan mereka akan berkembang secara pesat. Tadi katanya Pak Anwar, anak-anak selama di rumah badannya pada gemuk-gemuk gitu kan ya. Nah, kebayang kalau dia tidak kita latih untuk kemandiriannya. Kebayang kalau anak-anak ini tidak kita latih untuk bisa mengurus dirinya sendiri. Selalu Bapak dan Ibu yang handle, selalu Bapak dan Ibu yang mengerjakan. Kemungkinan besar mereka akan menjadi anak-anak yang tidak memiliki kemandirian dan sangat memungkinkan sekali nanti dia akan menjadi sesuatu hal yang memberatkan Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu akan menua, kita semua akan menua, dan anak-anak akan menjadi anak-anak yang luar biasa pertumbuhannya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sesayang apapun kita dengan anak-anak kita, kita patut memberikan pendampingan terhadap kemandirian anak-anak kita. Latih dia untuk mandi sendiri, pakai baju sendiri, makan sendiri, kemudian membersihkan rumah, bahkan kalau perlu diajarkan bagaimana caranya menghidupkan dan mematikan kompor, ya, menyuci, bahkan sangat mungkin untuk membantu pekerjaan rumah, intinya menyuci, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya macamnya, ya. Kemudian masalah penyesuaian diri. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah membiasakan anak-anak untuk berinteraksi dengan sosialnya, maka di kemudian hari masalah mengenai penyesuaian diri ini tidak akan dialami. Kemudian penyaluran ke tempat kerja, ya sekarang banyak sekali Bapak dan Ibu, baik pemerintahan maupun swasta yang akan menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi nggak ada lagi alasan anak-anak ini tidak dibekali dengan potensi diri yang mumpuni ya, yang mumpuni. Karena apa, kesempatan dia untuk bekerja ini sudah terbuka luas, termasuk ketika dia memiliki skill atau keterampilan untuk berwira swasta di kemudian hari, maka itu bisa menjadi peluang kerja dan penghidupan dia di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kalau misalnya pola pembelajarannya juga tidak konsisten, maka anak-anak ini akan mengalami kesulitan belajar. Yang lainnya adalah gangguan kepribadian, emosi, dan dia menjadi anak-anak yang malas ya kalau dia tidak dikasih kegiatan dan aktivitas yang memang bisa menggunakan waktu luangnya. Jadi termasuk ya Bapak dan Ibu, jangan dibiasakan anak-anak di rumah selama di rumah pakai HP terus. Karena ini salah satu hal yang akan membuat anak-anak kita mengalami gangguan emosi dan perilaku. Jadi kalau emang pakai HP boleh, main game boleh, belajar pakai HP secara virtual dari sekolahan boleh, tapi dibatasin. Karena kalau misalnya kita biarkan saja, maka akan muncul masalah baru. Masalahnya apa? Masalahnya adalah gangguan perilaku dan emosional. Ya, jadi ini ya Bapak dan Ibu, monggo tolong ditekankan bahwa anak-anak punya jam untuk bisa menggunakan HP atau media lainnya. Oke, kemudian ini peran, nah ini ya, saya agak cepat-cepat ini mungkin karena saya takut dibatasi waktu juga, dan saya juga ada agenda lain sebenarnya. Oke, baik, ini ya Bapak dan Ibu, peran kita deh sebagai orang tua apa nih?
Salah satunya adalah Bapak dan Ibu harus mampu mendiagnosa atau memberikan gambaran tentang apa yang dialami oleh anak-anak kita. Karena apa? Anak-anak kita itu beda-beda ya satu sama lain. Jangankan yang ABK, yang normal saja dia memiliki keunikan masing-masing. Sehingga anak-anak kita juga berhak untuk sukses walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki. Jadi siapapun, nggak ada pengecualian Bapak dan Ibu, anak-anak kita bisa untuk menjadi anak-anak yang sukses. Kemudian perbedaan perkembangan inilah dipengaruhi oleh faktornya perbedaan anak. Jadi kita suka membeda-bedakan anak, jadi jangan lagi untuk bisa membeda-bedakan anak. Kemudian secara biologis nih Bapak dan Ibu, ikatan darah kita ini sebenarnya mengalir, tetapi ada beberapa kasus karena orang tua itu malu, ya jadi anaknya malah ditelantarkan. Kemudian bagaimana keluarga dan lingkungannya memperlakukan anak-anak ini sehingga anak-anak ini bisa menjadi anak-anak sukses di kemudian hari. Nah ini secara umum dan ideal nih Bapak dan Ibu itu punya fungsi ya sebagai orang tua dan keluarga ya. Jadi fungsi dari keluarga dan orang tua itu adalah sebagai fungsi ekonomi. Sekali lagi ya, apapun keterbatasan kita, kita memiliki fungsi sebagai keluarga yang memiliki ketahanan secara ekonomi. Ya, kemudian perlindungan keseharian anak-anak kita akan nyaman, aman, damai bersama kita di keluarga. Kita bersama orang-orang yang tepat, baik itu orang tua dan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Sehingga itu menjadi fungsi perlindungan diri dia dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian keluarga juga adalah fungsi dari rekreasi. Ya, karena di dalam keluarga itulah pusat anak-anak kita bisa bermain, bergembira, bercerita, berinteraksi, dan lain sebagainya macamnya. Kemudian sosialisasi keluarga itu fungsinya sosialisasi. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu arisan, atau pergi kemana, jalan-jalan kemana, ya dibawa anaknya gitu kan ya. Nggak perlu untuk malu ditinggal gitu, atau dititipin ke neneknya, segala macam, tidak gitu kan. Kemudian keluarga juga sebagai fungsi identitas diri, ya termasuk adalah Bapak dan Ibu memberikan hak anak-anak untuk bisa memiliki akta kelahiran. Identitas bahwa saya adalah anak dari Ibu Ani, bapak saya adalah Bapak Banu gitu kan, adik saya ini adalah fungsi identitas dia. Saya lahir di sini, saya usianya sekarang segini, itu adalah identitas dia. Kemudian afeksi, keluarga itu adalah fungsi afeksi, artinya adalah di dalam keluarga ini kasih sayang, perhatian, cinta, ya menyayangi, berbagi segala macam itu terpenuhi sehingga tidak ada perbedaan antara satu sama lain, antara anak yang lain satu dengan anak yang satunya lagi, tidak seperti itu. Kemudian, nah ini yang penting ya Bapak dan Ibu, keluarga itu adalah fungsi edukasi dan vokasional. Jadi kalau di sekolahan itu jamnya hanya dari pagi sampai siang, maka sisanya siang sampai malam dan sampai besok paginya itu ada di rumah. Sehingga di rumah inilah fungsi edukasi dan advokasi harus dijalankan. Bagaimana orang tua memberikan layanan pembelajaran dengan media pembelajaran dengan segala keterbatasan. Bagaimana kemudian dia diajaki skill keterampilan untuk minimal urus dirinya gitu kan ya, dan lain sebagainya macamnya. Dan lain sebagainya macamnya lagi ya. Oke, kemudian yang ini Bapak dan Ibu Oke, ini ya Bapak dan Ibu, sekali lagi Bapak dan Ibu nggak perlu marah ya, nggak perlu marah, nggak perlu kecewa, nggak perlu bingung, bahkan shock gitu kan pada saat mengetahui anak Bapak dan Ibu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena apa? Karena itu akan bereaksi terhadap anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Nah ini working with the family, ya kan? Jadi kerjanya si keluarga ini adalah keluarga memiliki peran yang besar sebagai sistem atau lingkungan utama terdekat anak dalam proses tumbuh kembangnya, termasuk adalah ABK. Jadi tanggung jawab Bapak dan Ibu sebenarnya, ya Pak Anwar dan teman-teman lain tuh Bapak Ibu guru di SLB itu hanya sebagai fasilitator,
Lebihnya adalah kepada orang tuanya. Jadi kalau misalnya anaknya emang mau berkembang dengan maksimal, jangan salahin Bapak dan Ibu gurunya. Namun bagaimana Bapak dan Ibu di rumah melakukan introspeksi diri. Anak-anak saya sudah apain? Seperti itu ya. Jadi lebih kepada peran serta Bapak dan Ibu ya. Sehingga tidak perlu menyalahkan pihak-pihak tertentu pada saat Bapak dan Ibu sebagai orang tua belum melakukan hal yang maksimal. Kemudian Bapak dan Ibu harus mampu untuk membantu intervensi terhadap ABK. Jadi yang tadi ya, bagaimana Bapak dan Ibu melakukan intervensi. Ini anak-anak kamu harus rapiin tempat tidur. Walaupun ya ekspektasi kita, maksudnya target kita juga jangan terlampau tinggi gitu kan ya. Dia harus jadi rapi, kenceng gitu kan, tempat tidurnya nggak bisa juga. Jadi memang ya yang penting dia tahu bagaimana caranya masang spray, bagaimana dia tahu bagaimana caranya pasang sarung bantal dan lain sebagainya macamnya, menyapu ya kan. Kalau emang dia tidak rapi atau kurang bersih ya itu fungsinya Bapak dan Ibu untuk bisa melakukan intervensi. Oke, termasuk juga diet makanannya Bapak dan Ibu untuk anak-anak yang tantrum. Anak-anak yang tantrum itu perlu diet makanan, Bapak dan Ibu yang hiperaktif, autis itu juga perlu diet makanan. Jadi saya nggak tega Bu, ya kan anak saya suka makan. Nah, ketidaktegaan Bapak dan Ibu inilah yang akan mengakibatkan anak-anak Bapak dan Ibu tidak bisa secara maksimal untuk mengalami sebuah perubahan. Jadi, diet makanan itu penting bagi anak-anak yang mengalami gangguan konsentrasi, hiperaktif, autisme, ya. Jadi, itu yang harus diperhatikan. Jadi, karbo itu memberi pengaruh dia terhadap masalah konsentrasi dan keaktifan dia. Jadi kalau misalnya anak yang mau dikurangin aktifnya, diet makanan itu perlu termasuk MSG ya Bapak dan Ibu. Pun juga adalah susu hewan. Susu hewan ini juga tolong dikurangin juga. Oke. Kemudian ini Bapak dan Ibu ini saya mau kasih tahu juga setting pendidikan. Khusus itu tadi yang udah saya singgung ya, kolaborasi antara sekolah dengan keluarga. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk Bapak dan Ibu menyalahkan sekolahan atau sebaliknya sekolah menyalahkan orang tuanya. Tetapi bagaimana ini antara pihak sekolah dengan keluarga menjadi kolaborasi yang ideal. Kolaborasinya adalah salah satu melibatkan orang tua dalam mengembangkan program pembelajaran di sekolah. Kemudian rancang sejumlah tujuan, termasuk ini ya Bapak dan Ibu, kelas parenting. Ini kalau kelas parenting itu juga perlu diselenggarakan. Kenapa? Bapak dan Ibunya baru dikasih tahu bagaimana caranya mengasuh anaknya, bagaimana anak-anaknya didampingin di rumah gitu. Jadi tidak ada, sekali lagi tidak ada hal yang patut dipersalahkan. Ini gara-gara di sekolahan nih, oh ini gara-gara di rumah nih gitu kan, tidak. Tetapi bagaimana kondisi ini bisa diatasi dengan Bapak dan Ibu yang ada di rumah maupun Bapak dan Ibu yang di sekolahan melakukan kolaborasi kepada dua belah pihak ini. Nanti pihak ketiganya siapa? Masyarakat. Jadi antara orang tua dengan guru, kemudian dengan masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian kembangkan strategi-strategi untuk siswa agar ia melihat bahwa rumah dan sekolah adalah area untuk berprestasi. Ya, jadi sekali lagi ya Bapak dan Ibu ya, di rumah dan sekolah itu adalah area anak-anak kita. Dan mereka bisa bertumbuh dan berprestasi selama kita mampu memberikan dukungan dan apa yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Kemudian ini jadwal Bapak dan Ibu rutin ketemu orang tua dengan guru. Jadi kasih tahu nih, anak saya di rumah progresnya ini. Nah, ibu gurunya juga atau bapak gurunya juga akan mengatakan ya kalau di sekolah progres. Jadi ada komunikasi intens atas pencapaian yang didapatkan oleh anak-anak kita. Ada kala juga saya melihat ya Bapak dan Ibu, saya nggak tahu kenapa ya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di sekolah, orang tua juga kadang-kadang juga nggak mau hadir gitu kan ya. Padahal itu sebenarnya sangat penting loh ya, biar terjalin nih komunikasi ya, secara intens.
Nah, jadi manfaatnya nanti akan ada, oh Bapak dan Ibu punya informasi yang utuh kalau anak saya di sekolahan seperti ini. Dan Bapak dan Ibu juga bisa menyampaikan ke sekolahan kalau anak saya di rumah seperti ini. Gitu. Ya. Nah, kalau untuk sekolahan nih Bapak dan Ibu, Ibu guru, monggo loh ya selama pandemi ini apalagi di rumah aja lakukan home visit. Kalau emang memungkinkan lakukan home visit. Jadi anak-anak tetap merasa diperhatikan, anak-anak tetap merasa bahwa ibu gurunya, bapak gurunya sangat care, sangat peduli dengan mereka. Ya, seperti itu. Dan mereka juga akan bahagia, biasanya anak-anak luar biasa bahagianya. Kemudian ini kesimpulan, sampai kesimpulan akhirnya, Bu Adin sudah rasanya kok lama banget gitu ya. Oke. Kesimpulannya yang bisa kita simpulkan dari apa yang kemudian kita bahas dengan ini, saya menyadari sekali ini penyampaiannya sangat luar biasa cepat ini. Oke, yang pertama adalah masalah anak berkebutuhan khusus merupakan masalah yang cukup kompleks. Ya, sepakat nggak di Bapak dan Ibu bahwa pada saat kita menangani anak berkebutuhan khusus itu adalah masalah yang sangat kompleks dan memang unik ya, unik sekali ya. Apalagi kalau misalnya dia mengalami masalah ya tadi ya, Bapak dan Ibu guru itu juga luar biasa. Aduh, di sekolah udah gini nih Bu, tapi di rumah dia ternyata dibiarin aja gitu kan. Alhasil potensinya kok nggak berkembang-kembang gitu kan. Atau ada yang namanya anak ABK itu kan potensi yang muncul itu hanya seperberapa persen doang. Orang tua kadang-kadang nggak mau terima, loh anak saya kok nggak bisa-bisa gitu. Padahal pada saat dia sudah mau senyum, tadinya dia nggak senyum, itu menurut kami penggiat yang anak berkebutuhan khusus itu menjadi sebuah progres keberhasilan. Seperti itu. Kalau yang tadinya dia nggak mau natap mata, kemudian dia bisa kontak mata, itu juga sebuah progres keberhasilan gitu kan ya. Tadinya nggak mau pegang pulpen, kemudian dia pegang pulpen atau pensil, itu juga sebuah keberhasilan sebenarnya. Jadi memang agak unik ya, targetnya apa, kemudian outputnya apa. Nah, sehingga mengingat berbagai jenis anak berkebutuhan khusus mempunyai permasalahan yang berbeda-beda, maka dibutuhkan penanganan secara khusus juga. Jika anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan yang tepat, khususnya keterampilan hidup, sekali lagi ya, life skill. Life skill bagi anak-anak berkebutuhan khusus itu sangat luar biasa pentingnya. Karena kalau anak-anak yang tadi, anak-anak yang tunagrahita, kita nggak bisa berharap banyak untuk akademiknya. Tapi ketika anak-anak berkebutuhan khusus ini kita bekali dengan life skill-nya, keterampilan untuk hidupnya di kemudian hari, maka yakin saja anak-anak ini tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang tidak menjadi beban kita di kemudian hari. Ya, jadi kemandiriannya perlu dilatih gitu kan. Tepat ya Bapak dan Ibu, harus tepat untuk melatih kemandiriannya. Kemudian potensi-potensi yang kemudian bisa kita gali dan kita tingkatkan itu juga harus kita kenali. Dan kemudian kita support itu agar menjadi bekal dia di kemudian hari dalam berkehidupan, bermasyarakat, dan bernegara. Kemudian ini Bapak dan Ibu, orang tua dan keluarga sebagai pemberi layanan utama. Sekali lagi ya, Bapak dan Ibu di rumah itu adalah pemberi layanan utama, bukan sekolahan yang memberikan layanan utama. Ya, sehingga Bapak dan Ibu harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk memberikan persamaan hak dan kesempatan bagi anak berkebutuhan tersebut. Orang tua harus mampu untuk bisa meningkatkan kemampuan dia dalam hal mendampingi dan membuat kreativitas ya, sehingga kemampuan kita untuk pengetahuan, edukasi, transfer ke knowledge bagi anak-anak yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus itu sangat penting banget. Sharing antar kelompok atau komunitas keluarga, orang tua gitu juga untuk bisa sama-sama mendampingi itu juga sangat penting sekali. Sehingga sehingga kita punya kemampuan untuk merawat, mendidik, mengasuh serta memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu, Anda adalah orang-orang yang ditunjuk sama Tuhan untuk bisa memfasilitasi
tumbuh dan berkembangnya, serta memberikan perlindungan bagi anak-anak kita yang mengalami kebutuhan khusus. Sekali lagi, tanamkan di dalam diri Bapak dan Ibu bahwa kita memiliki anak-anak yang luar biasa, dan percaya bahwa potensi anak-anak Bapak dan Ibu masih bisa untuk kita kembangkan sesuai dengan keterbatasan yang dimilikinya serta dimiliki oleh orang tua. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini selama kita memang tepat dalam mendampingi dan membimbing anak-anak kita. Intinya adalah di dalam kita membersamai anak-anak kita, munculkan bahwa mereka nyaman bersama kita. Mereka merasa bahagia bersama kita, mereka merasa terlindungi dengan mereka mendapatkan perhatian yang sama dengan saudara-saudara yang lainnya, sehingga pada saat mereka merasa bahagia, mereka nyaman, mereka happy, maka semua akan menjadi lebih mudah. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf, thank you, terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Andin. Silakan Bu Andin. Ya, terima kasih Bu Lucy. Wah, lengkap sekali materinya dan penjelasannya. Saya dapat tambahan ilmu lagi nih, Bu. Walaupun saya kuliah juga di situ, tapi jadi berasa di refresh ya ilmunya ya. Terima kasih sekali Bu Lucy. Berhubung ini waktunya kan sudah jam 9:30 ya Bu. Memang sebenarnya tadi rencana seselesainya, tapi tadi ada beberapa masukan bahwa ini ada beberapa anak yang tidak bisa lama di depan layar. Ya, akhirnya baik kita persingkat, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan gitu Bu ya dari orang tua murid mungkin yang mau bertanya. Kalau enggak apa-apa, kalau ada yang mau bertanya silahkan segera unmute mic-nya, boleh bertanya. Adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Silahkan. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Silahkan Pak. Saya mau bertanya Bu. Ini kan Alif ini kan umurnya sudah 13 tahun ya Bu ya. Apakah perlu ada pembatasan untuk makannya Bu? Apakah dietnya perlu lagi? Oke, iya. Jadi ini pertanyaan dari orang tua Alif ya Pak ya. Untuk ditujukan ke Bu Lucy, Alif ini usianya sudah 13 tahun Bu. Apakah masih diperlukan diet lagi, pembatasan makanan? Baik, terima kasih Bu Andi, terima kasih Bapak Alif. Bapak Alif, saya mau tanya, Alif ini adalah anak yang mengalami kekhususan atau hambatan mengenai apa ya, kalau boleh tahu? Ini kayaknya dilihat dari pemaparan Ibu tuh kayaknya tuh ke arah autis Bu. Oke, baik, Bapak, atau hiperaktif ya bisa jadi ya, karena ternyata emang belum dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ya Bapak Alif ya? Kemarin itu katanya itu spektrum apa, karena tahu kemarin pas sempat saya bawa ke pemeriksaan di Rumah Sakit Samarinda itu. Yang klinik tumbuh kembang ya? Iya, nggak tahu saya namanya apa, Kak. Itu waktu umurnya 6 tahun, Bu. Umurnya 6 tahun. Nah, tapi sekarang dari dulu kan dia sering lari-lari terarah kan, sekarang alhamdulillah aja nggak pernah lagi begitu, Bu. Nah, apakah dietnya perlu lagi atau gimana? Sebab kadang-kadang juga sering ini, Bu, tantrum gitu, nangis tanpa sebab kadang-kadang. Oke, itu, baik, terima kasih Bapak Alif. Bapak Alif, untuk diet makanan, anak-anak dengan diagnosa seperti ini, kecenderungannya adalah kita juga membatasi pola makannya, terutama untuk untuk makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Karbohidrat tinggi, MSG, serta juga dengan susu yang berasal dari hewan. Jadi susu hewani, kemudian MSG, termasuk ciki-cikian ya, ciki-cikian itu dengan yang karbohidrat tinggi itu dikurangin. Bukan berarti tidak boleh, boleh, kalau saya pikir sih masih diperbolehkan, namun dikurangin, dibatasin. Ganti dengan kandungan lain. Misalnya kalau dia suka makan nasi,
diganti sekali dengan kentang, misalnya seperti itu. Atau hindari makan mie. Mie itu yang terutama yang mie instan ya, mie instan itu yang tidak saya rekomendasikan sama sekali. Iya, Bu. Seperti itu Bapak Ari. Iya. Ya, sudah cukup jelas Bapak Alim? Ya, Gimana? cukup, Bu. Cukup. Oh iya, baik. Ada lagi dari Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada, akan saya cukupkan Bapak Ibu karena waktunya sudah lama. Ya, tadi saya sangat tertarik ketika Bu Lucy menjelaskan anak itu lebih banyak diajak bicara oleh Bapak ya Bu ya. Padahal selama ini kan kita mengenal bahasa Ibu, ternyata malah Bapak. Dan penjelasannya cukup menarik bahwa Bapak ini irit ngomong, jadi harus juga dipancing. Kalau Ibu sudah deskripsinya udah jelas, jadi anak nggak perlu nanya lagi Bu ya. Jadi mungkin seperti itu. Oh ini cukup menarik sekali. Baik, ini Bapak Ibu kegiatan seminar kita pada pagi hari ini sepertinya kita cukupkan karena waktunya juga saya sudah ketik sama panitia. Maka terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu sekalian di Zoom meeting pagi ini, di room ini. Kesimpulannya bahwa yang dari Bu Lucy tadi sudah paparkan, setiap anak ini punya hak yang sama ya Bu ya. Dan oleh karena itu kita semua, termasuk masyarakat, orang tua terutama, dan praktisi pendidikan, juga psikolog dan sebagainya, ini wajib ya, kita wajib bertanggung jawab untuk tumbuh kembang anak-anak ini semua. Baik, demikian paparan materi tentang anak-anak berkebutuhan khusus kita pada pagi hari ini ya, mendampingi, membersamai, dan membimbing anak-anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan oleh SLB Negeri Tenggarong dengan Ibu Lucy Yulidiasari, MPSI, psikolog sebagai narasumber. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya sebagai host pada pagi hari ini mewakili Bapak Anwar yang sepertinya beliau ada keperluan lain, undur diri dan mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasinya sudah join di sini, terutama terima kasih sekali pada Ibu Lucy Yulidiasari sebagai narasumber kita yang hebat pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon izin untuk screenshot sekali lagi sebagai penutup. Jadi boleh dibuka kameranya lagi. Silahkan Bapak Ibu buka kamera lagi ya supaya bisa foto bersama lagi sebagai penutup. Ya. Oke, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Iya, baik Bapak Ibu. Saya sebagai host pada pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf bila dalam penyelenggaraan banyak kesalahan dan banyak hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Izin pamit. Saya live duluan ya. Iya, monggo Bu, monggo silakan. Terima kasih semua Bapak Ibu.